Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi di dalam Perjanjian Lama itu ada 3 jabatan, yaitu Raja, Nabi, Imam. Ya, Raja, Nabi, Imam. Kalau kita ingin menelisik lebih jauh lagi, kalau kita bicara tentang kemesiasan, memang mereka, orang-orang Perjanjian Lama itu mengharapkan adanya suatu hari kedatangan Mesias, tapi Mesias yang dari Allah. Mesias ini apa? Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi ada 3 pengertian. Ya, 3 pengertian yang sampai sekarang itu terjadi berlangsung. Yang pertama, Mesias yang bersifat politis. Jadi berharap-harap adanya Mesias yang akan datang itu akan memberikan suatu kekuatan, kehebatan bagi Israel. Nah, sehingga sekarang mereka masih menanti-nanti itu Mesias yang akan datang. Padahal Yesus sudah datang begitu. Mereka inginnya menjadi negara superior, negara yang sangat ditakuti, disegani. Faktanya ya bukan Israel saja yang seperti itu, ya kan, negara-negara lain pun seperti itu. Jadi keinginan mereka untuk mendapatkan atau mendatangkan Mesias politis itu ternyata pupus gitu. Walaupun mereka masih berharap sampai sekarang, ya masih berharap. Nanti mungkin kalau Yesus datang kedua kali baru sadar, oh ini yang diceritakan begitu kali ya. Itu yang pertama, kemesiasan politis. Yang kedua adalah kemesiasan yang berkaitan dengan guru besar agung, di mana dalam kaum Qumran itu kaum Qumran itu kelompok orang Yahudi yang ada di pinggiran, dia tidak mau masuk ke dalam dunia politik. Ya, mereka berharap ada guru besar agung yang memberikan kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Orang-orang Qumran inilah yang sebenarnya selama ini menjaga kesejatian Perjanjian Lama. Karena orang-orang Qumran di daerah, dia berada di daerah pinggiran Laut Mati, bertinggal di daerah sekitar itu, dia menyalin ulang seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama dan ditemukan semua hasil salinannya itu tahun 1949, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa mendapatkan begitu lengkap salinan Perjanjian Lama, dan orang-orang Qumran ini berharap ada Mesias yang bisa memberikan kebenaran begitu. Karena di dalam Perjanjian Lama ada catatan-catatan, mereka berharap ada pembebasan, pembaharuan, dan perubahan-perubahan. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit dimengerti, dan bahkan Yesus sudah memberikan penjelasan di dalam Lukas pasal 24, yaitu Mesias yang menderita. Mesias yang menderita ini kan paling tidak disukai banyak orang Yahudi, khususnya pada waktu itu. Bagaimana mungkin Mesias harusnya pembebas, memberikan kemenangan, memberikan jaminan masa depan, tetapi menderita. Di dalam Lukas pasal 24, kalau kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan, itu memberikan kepada kita suatu pengertian yang sangat beda dengan apa yang dijelaskan atau diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di dalam Lukas pasal 24, di ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sebelumnya di ayat 26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, di sini orang-orang Yahudi tercengang gitu. Apalagi nanti kita lihat bagaimana akhirnya Yesus diadili tanpa pengacara, diadili tanpa pembela, dan dia akhirnya mengalami penghukuman, dan penghukuman yang biasa dalam kerajaan Romawi bagi orang Yahudi, bagi bukan orang kerajaan Roma itu adalah disalibkan. Kalau dia warga Roma, dia akan dipenggal kepala seperti Rasul Paulus itu dipenggal kepala. Tapi kalau dia warga kerajaan Romawi tapi dia bagi orang Israel, dia akan disalibkan. Dan akhirnya Yesus disalibkan berdasarkan hukum kerajaan Romawi. Mereka tercengang, kok Mesias menderita begitu. Harusnya Mesias itu wah keren lah pokoknya gitu ya, dengan segala pasukan perangnya, dan mereka memimpikan zaman keemasannya kerajaan Israel, itu zamannya kerajaan Daud. Nah, itu kemesiasan. Jadi konsep kemesiasan itu beragam di dalam kalangan Yahudi, dan kita bersyukur karena kita mendapatkan firman pencerahan bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Kristus itu artinya Mesias, Kristos itu sama dengan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi tadi ya. Nah, jabatan kenabian Yesus adalah jabatan yang penting untuk kita mengerti, karena setiap nabi kan dipanggil, diutus secara khusus. Dan Yesus itu pribadi yang dipanggil, diutus. Kapan pengutusannya di Tuhan Yesus sebagai nabi? Musa dan nabi-nabi yang lain jelas ada kisahnya. Kapan Tuhan Yesus Kristus mendapatkan pengutusan sebagai nabi? Tentunya ini berkaitan dengan ketetapan Allah, pengutusan anak yang tunggal, dan terlebih khusus lagi ketika ia sudah dipersiapkan dalam konteks tradisi Ibrani atau Yahudi, khususnya di dalam pemahaman ketika usianya sudah 30 tahun. Dan Yesus sudah dibaptis, diuji, lalu sejak saat itu ia menyampaikan berita tentang
kerajaan Allah. Matius pasal yang keempat ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu merupakan satu proklamasi bahwa ia mulai menjalankan kenabiannya, jabatan kenabian. Lalu yang kedua, kenabian Yesus memenuhi seluruh hukum Taurat dan menggenapinya di dalam hidupnya. Itu yang penting juga ya, perlu diperhatikan sebagai tambahan. Tanda-tanda kenabian kan jelas harus ada mukjizat yang menyertainya. Itu tanda kenabian. Dan Yesus sudah melakukan setidaknya 33 kali mukjizat yang tercatat, ditambah dengan membangkitkan 3 orang yang sudah meninggal. Lazarus, saudara Marta Maria, anak muda dari kota Nain, itu ada di Injil Lukas, dan seorang anak perwira Romawi. Ketika Tuhan menyatakan mukjizatnya berbeda dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain menyatakan mukjizatnya dengan mengatakan demi nama Allah, demi nama Yahweh, atau demi nama Tuhan yang kami sembah. Nah, Tuhan Yesus sebagai nabi, dia menyatakan mujizatnya langsung. Sembuh, ya sembuh. Bangkit, ya bangkit. Lazarus maupun orang muda dari kota Nain maupun anak dari seorang perwira. Yang terakhir, kenabian Yesus adalah kenabian yang final. Kenabian yang final artinya puncak dari semua kenabian ada pada Kristus. Dan dia disebut juga nabi di atas segala nabi. Nabi di atas segala nabi. Nabi itu salah satu hal yang paling penting setelah Yesus itu menyelesaikan pelayanannya di bumi, mengerjakan pelayanannya di bumi, menyampaikan pengajaran-pengajaran firman dan sebagainya, maka dia naik ke atas surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia meneruskan kenabiannya melalui karya Roh Kudus. Jadi karya kenabian Yesus diteruskan, dilanjutkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Melalui firman yang dituliskan oleh para nabi, para rasul. Melalui khotbah-khotbah yang disampaikan atau pengajaran-pengajaran atau renungan-renungan atau pujian-pujian yang disampaikan oleh umat Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan kenabian Yesus itu diteruskan. Jadi secara objektif internal berarti Yesus Kristus menyampaikan setiap pengajarannya itu ada narasi perjanjian lamanya. Jadi ia sendiri sudah pernah dididik, dilatih di dalam sinagog dan belajar. Misalnya ketika dibuktikan pengetahuan firman yang dia pelajari ketika berusia 12 tahun, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem dari Nazaret untuk diuji supaya menjadi anak Taurat, bar mitzvah namanya. Pada waktu itu Yesus ditanya seperti ujian biasa, ada ujian tertulis, ada ujian tidak tertulis. Wawancara, dan diberikan kesempatan oleh para ahli di Yerusalem itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah pelajari. Itu biasa di dalam konteks orang Yahudi sampai sekarang. Jadi sinagog itu menjadi pusat pembelajaran bukan hanya agama tapi sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Lalu itu diuji, umur 12 tahun sudah diuji. Kalau lulus disebut sebagai anak Taurat atau bar mitzvah. Demikian juga kalau kaum wanitanya. Nah, Yesus diuji lulus. Jadi artinya secara dasar ilmu pengetahuan, pemahaman dia tentang perjanjian lama diuji dan lulus, dan itu menjadi kesaksian objektif sebagai kenabian. Karena kalau seorang nabi tidak mengerti dan mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh Musa, kemudian para nabi besar, nabi kecil begitu, maka dia tidak layak disebut nabi. Bagaimana dia mau mengajar, mau mendidik, mau membimbing umat untuk mendengar firman Tuhan kalau tidak diajarkan? Dan bagaimana dia bisa ngajar kalau dia tidak mempunyai kesaksian internal itu ya. Jadi dalam hal ini secara objektif ia menjelaskan, maka Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi hukum Taurat. Itu bagian yang yang pertama. Kesaksian subjek bagi yang eksternal bagaimana? Nah, ini yang menarik ya.
Roh Kudus meneruskan seluruh pengajaran Yesus. Kan Tuhan sudah menyampaikan pengajarannya mulai dari inkarnasi, kemudian kehidupannya selama 30 tahun bersama dengan Yusuf, Maria, dan saudara-saudara tirinya, kemudian juga dari 30 tahun sampai 33,5 tahun atau 3,5 tahun, dia sudah melakukan suatu pelayanan misi dari Bapa sebagai jabatan kenabiannya, dan bahkan sering disebut rabi. Setelah itu, Yesus meninggal, mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit, lalu ia mengajarkan lagi tentang kerajaan surga, karena topik utama dari pengajaran Yesus sebagai nabi adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nanti ia mengatakan lagi, bertobatlah sebab kerajaan surga ada di antara kamu. Lalu dilanjutkan lagi, bertobatlah sebab kerajaan Allah akan datang. Jadi dia ada membuat fase-fase pengajarannya. Nah, setelah ia mengajarkan lagi tentang kerajaan Allah kepada 11 muridnya, karena Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri, dan kemudian kepada orang-orang yang dijumpai diajarkannya tentang kerajaan Allah, lalu dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia sudah mengatakan janjinya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus. Bapa melaluinya, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk pertama mengingatkan seluruh pengajaran Yesus kepada gereja, untuk memimpin mengarahkan seluruh kebenaran Allah kepada umatnya, untuk memberikan pengertian-pengertian mendasar mengenai firman Tuhan. Jadi kekaryaan Yesus sebagai nabi tidak berhenti sesaat ketika ia sudah naik ke surga, karena dalam pengutusan Roh Kudus meneruskan itu, mengerjakan itu, menerapkan itu kepada kita. Itulah sebabnya mengapa kita dapat menerima perjanjian baru, karena Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis untuk menuliskan kembali apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada 4 Injil, ya, penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga kepada Lukas penulis kisah para rasul dan surat-surat Paulus, surat-surat umum. Semuanya itu diberikan oleh Roh Kudus, dan bukan hanya berhenti di situ. Roh Kudus juga memberikan kepada setiap orang yang percaya pencerahan untuk mengerti firman. Jadi firman yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, firman yang sudah dijelaskan Tuhan Yesus dari perjanjian lama, juga diteruskan oleh Roh Kudus untuk kita mengerti. Waktu kita baca kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, kita akan menemukan bagaimana kesulitan kita mendapatkan pengertian itu. Lalu Roh Kudus dengan kekuatan dan kuasanya yang memberikan inspirasi dan pencerahan itu memberikan kepada kita pengertian, dan disitulah yang disebut dengan kenabian Yesus dalam secara eksternal melalui Roh Kudus. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kalau kita perhatikan perjanjian lama, maka kita menemukan jabatan kenabian itu memiliki paling tidak 3 hal yang dilakukannya. Yang pertama, ia menerima firman dari Tuhan Allah untuk mengajar, menegur, mengkoreksi, memperbaharui zamannya, karena ada persoalan yang sangat kritis di zamannya. Maka nabi dihadirkan Tuhan. Ya, jadi ada kondisi-kondisi di mana zaman itu memerlukan pemimpin yang menyampaikan firman. Misalnya Musa diutus menjadi nabi, dan dia adalah nabi yang paling terkenal sebagai cornerstone daripada kenabian yang ada dalam perjanjian lama. Apa yang dilakukan Musa itu adalah karena ada krisis di dalam kalangan orang Israel di Mesir. Apa krisisnya? Mereka diperbudak 400 tahun. Lalu disampaikanlah firman, diutuslah nabi. Demikian juga nabi-nabi di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam konteks kerajaan Israel. Kerajaan Israel pada masa kerajaan Israel di utara dan selatan, atau sebelumnya, pada masa kerajaan Israel itu dibuang di Babel, dan pada zaman masa kerajaan Israel itu kembali restorasi. Ada nabi-nabi yang diutus untuk mengingatkan, menegur, mengkoreksi, memperbaiki seluruh tatanan yang ada untuk kembali kepada Tuhan. Itu nabi. Itu yang pertama, ciri khas nabi. Ciri khas kedua adalah nabi itu menyatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan dengan tanda mukjizat. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam kenabian perjanjian lama itu menunjukkan adanya tanda-tanda mukjizat dan kuasa-kuasa yang dinyatakan Tuhan. Ya, bisa jadi itu sesuatu yang sangat suprarasional, yang sangat luar biasa, seperti Musa misalnya, dengan menghadirkan 10 tulah yang Tuhan kerjakan tentunya melalui Musa. Bagaimana perjalanan Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di dalam tanah Kanaan. Jadi itu nabi-nabi. Jadi tanda dan mukjizat itu tidak harus hal-hal yang sifatnya umum atau biasa, tapi ada yang extraordinary, yang sangat tidak biasa. Itu nabi-nabi. Lalu yang ketiga adalah nabi diberikan juga suatu tugas menyampaikan nubuat. Nubuat ini bukan hanya bicara tentang masa lalu dan masa kini, juga masa akan datang. Jadi kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi, ada penjelasan berkaitan dengan masanya zaman nabi, tapi sebenarnya sedang menjelaskan masa yang akan datang. Contoh misalnya Nabi Yoel. Nabi Yoel di dalam Yoel pasal 2 itu menjelaskan tentang masa kini.
bahwa nanti ada taruna-taruna Israel yang dipenuhi Roh Kudus, tapi juga masa yang akan datang. Masa yang akan datang juga berlapis lagi. Masa yang datang berkaitan dengan dua hal, kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Dan samar-samar dilihat oleh nabi-nabi. Nah, itulah ciri khas dari kenabian di dalam Perjanjian Lama. Dan seluruh ciri khas kenabian dalam Perjanjian Lama itu dilakukan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menyampaikan firman. Bahwa menyampaikan firman-Nya adalah bagaimana menyampaikan firman-Nya dari dirinya sendiri. Memperbaiki tafsir salah dari para ahli Taurat. Dan yang kedua adalah Yesus sendiri mengadakan tanda mujizat. Ya, misalnya di dalam Yohanes ya pasal yang kedua bicara tentang mujizat pertama, ya kan, air diubah menjadi anggur. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat spektakuler pada zaman itu. Lalu apa yang ketiga, ya Yesus menyampaikan nubuat juga. Nubuat tentang Petrus misalnya, nubuat tentang akan datang akhir zaman bagaimana. Yesus menyatakan itu juga melibatkan seluruh apa yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Jadi luar biasa kesempurnaan kenabian Yesus. Kalau nabi-nabi Perjanjian Lama itu berbicara demi nama Allah, kalau Perjanjian Baru Yesus mengatakan aku. Nah, ini suatu hal yang berbeda kan? Ya kan? Suatu hal yang berbeda karena itu sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu Yesus adalah the final prophet in this world. Yesus adalah nabi terakhir. Jadi nggak ada jabatan nabi lagi setelah Yesus. Nabi di atas segala nabi, Yesus Kristus. Karena dia yang menyerap seluruh kenabian dalam Perjanjian Lama, menerapkannya dan di luar itu bukan nabi lagi. Itu ya menganggap diri sebagai nabi atau dianggap orang lain sebagai nabi. Karena siapa yang mengutus? Nggak ada yang mengutus kok. Nabi diutus langsung oleh Tuhan Allah. Ini penting ya, prinsip-prinsip dasar ini penting. Lalu kalau yang terakhir adalah nabi itu bebas dari etnis 12 suku Israel. Kalau dalam Perjanjian Lama ada yang dari Yehuda, Binyamin, Efraim, begitu bebas. Tidak ada batasan kalau nabi. Ya, bebas dia bisa dari mana. Nah, Yesus dari satu garis keturunan Yehuda atau Daud. Mengenai keimaman Yesus, ini menjadi hal yang sangat menarik dan unik. Mengapa? Di dalam sistem keagamaan atau sistem teokrasi orang Israel, itu ada 3 jabatan yang penting, raja, imam, dan nabi. Nabi, imam, dan raja. Keimaman Yesus, harusnya kan imam itu dari suku Lewi. Suku Lewi itu anak keempat, Lewi itu anak keempat dari Yakub atau Israel. Dari istrinya yang bernama Lea, itu Lewi. Dari keturunan Lewi inilah semua imam menjalankan tugasnya mengabdi kepada Tuhan Allah. Mewakili umat dalam beribadah, di dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan untuk datang kepada Tuhan. Itu imam. Jadi jabatan ini sangat unik dan khusus. Jadi hanya kaum Lewi. Kaum Lewi juga tidak semua kaum Lewi, khusus kaum Lewi Bani Harun. Harun itu kakaknya Musa. Di sini bukan ada nepotisme ya, memang tapi keluarga ini memang membela nama Tuhan ketika ada peristiwa di bawah Gunung Sinai. Di bawah Gunung Sinai ketika Musa itu naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, ternyata di bawah orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuat Elohim dari lembu emas. Emasnya dari mana? Hasil rampasan dari orang-orang Mesir sebelum mereka berangkat dari Mesir perbudakan. Mengapa dirampas? Atas perintah Tuhan, karena memang orang-orang Mesir selama ratusan tahun tidak pernah memberi upah kepada orang Israel dalam mengerjakan apa yang dimaukan oleh orang Mesir. Diambil, lalu ternyata emas itu bukan untuk pekerjaan Tuhan yang lain, yang sudah disiapkan Tuhan, tetapi untuk membuat lembu emas. Ketika Musa turun, Tuhan berkata, lihat itu umatmu melakukan pemberontakan kepadaku. Lalu dengan emosi yang dari Tuhan, amarah yang dari Tuhan, Musa melempar 2 loh batu ke lembu emas. Hancurlah di situ. Lembu emasnya berikut dengan loh batu. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan menghukum semuanya, kecuali kamu, Musa, dan keturunanmu yang selamat, yang akan kubentuk jadi umatku nanti di Israel. Musa tidak mau, Tuhan maunya Musa adalah Tuhan kasihanilah.
Lalu Musa naik ke atas lagi, mendapatkan 2 loh batu lagi yang sama, ditulis tangan Tuhan, lalu turun, lalu disidanglah umat Israel. Siapa yang berpihak kepada Tuhan? Siapa yang tidak berpihak kepada Tuhan? Nah, disitulah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengenaskan. Orang Lewi, khususnya dari Bani Harun, berpihak kepada Tuhan, berpindah langsung ke satu sisi yang lainnya tidak, dan sebagian besar, lebih dari 3.000 orang, itu dihukum Tuhan langsung ditelan bumi. Karena Tuhan memang dahsyat ya. Jadi kalau bermain-main dengan Tuhan, satu kali aja dia bicara, semuanya selesai. Lalu sejak itu Tuhan menetapkan keturunan Harun dari Lewi menjadi imam, khususnya imam besar. Dan dampaknya apa? Para imam tidak mendapat warisan tanah, tapi akan tinggal di kota-kota orang Israel. 11 suku, tempatnya ada kota-kota, lalu orang Lewi ada di sana untuk menjadi imam, mewakili umat kepada Tuhan. Nah, dari semua imam itu nanti akan ada yang namanya imam besar. Nah, imam besar itu khususnya dari Bani Zadok keturunan Harun. Jadi imam besar. Nah, imam besar inilah yang nanti setahun sekali diganti secara bergilir menurut ketentuan yang berlaku. Nah, jadi orang Israel, mesti orang Lewi, mesti dari keturunan Bani Zadok. Yesus secara keturunan dari Maria dan Yusuf, kalau terhisap di dalam keturunan, itu adalah dari Bani Daud, Yehuda. Jadi nggak boleh dia jadi imam seharusnya. Jadi Yesus tidak boleh jadi imam seharusnya. Mengapa? Di dalam konteks orang Israel tidak boleh imam itu Lewi, imam itu bukan dari Lewi, bukan dari orang Harun, atau bukan dari Bani Zadok. Yesus tidak boleh jadi imam. Tapi mengapa dia disebut sebagai imam besar di dalam kitab-kitab Ibrani? Karena sebelum, nah ini perhatikan baik-baik, sebelum orang Israel punya tatanan keagamaan dari hukum Taurat, ternyata Abraham, bapak leluhur mereka, pernah berjumpa dengan satu orang yang namanya Melkisedek. Jadi raja kebenaran keadilan. Tapi sekaligus dia adalah imam besar, imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Kata Melkisedek itu hanya 3 kali disebutkan di dalam Alkitab. Kitab Kejadian, Mazmur, dan kitab Ibrani. Nah, Melkisedek itu bukan Yesus. Melkisedek itu berdasarkan tradisi dan catatan di dalam orang-orang Yahudi, orang Israel, dia adalah Sem. Sem itu adalah anak dari Nuh, yang memang usianya kalau kita perhitungkan masih hidup waktu Abraham baru berumur 100 tahunan ya, hampir 100 tahunan, masih hidup. Karena dia kurang lebih umurnya hampir 600 800-an berapa itu. Ada ketentuan dihitung-hitung. Jadi mereka menganggap itu karena memang tidak tahu lagi siapa ayahnya, siapa ibunya, memang dianggap orang yang tidak tahu lagi karena zamannya sudah berubah. Tapi dia masih hidup dan dia adalah disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Yang pertama memberkati, mewakili Tuhan Allah. Yang kedua membawa roti dan minyak untuk pengurapan. Itu menggambarkan tentang perjamuan kudus. Oke. Nah, Yesus sebagai imam Allah, imam besar itu berdasarkan Melkisedek. Karena kalau berdasarkan Harun tidak boleh, tidak bisa, tidak memungkinkan. Jadi di sana berdasarkan itu. Abraham mewakili orang Israel memberi persembahan kepada imam. 1/10 kepada imam besar, imam Allah yang maha tinggi. Lalu demikian juga Yesus. Yang menjadi bedanya lagi adalah kalau di dalam perjanjian lama imam itu mesti kudus suci sebelum memberi persembahan. Tiap hari ada saja orang yang mau minta ampun, minta belas kasihan, mengucap syukur, bermohon kepada Tuhan Allah. Nah, tiap hari juga imam itu harus mengkuduskan diri.
khusus untuk Tuhan. Jadi imam itu harus kudus, dikhususkan untuk Tuhan dan menerima persembahan-persembahan dan mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Baik masuk ke dalam ruang kudus maupun nanti setahun sekali ruang maha kudus. Itu imam, jabatan imam. Nah, Yesus menerima apa? Kalau orang-orang Israel itu datang kepada Tuhan memberikan persembahan dari burung tekukur sampai kambing, domba, bahkan juga lembu, Yesus mempersembahkan apa? Kita mempersembahkan diri kita nggak layak, karena mestinya apa? Yang dikorbankan itu mesti binatang yang tidak bercacat, yang umurnya setahun, yang gemuk, yang sehat, yang betul-betul layak. Nah, kita semua orang berdosa ini tidak layak. Kenapa? Sudah berdosa. Itu saja sudah syaratnya sudah runtuh. Kita nggak bisa jadi korban persembahan. Jadi ini hal yang paling penting, paling unik saya katakan tadi. Selain dari garis keturunan Melkisedek, memang tidak bisa kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau tidak ya tiap hari. Tiap hari ada dosa mencuri, dosa berbohong, dosa berdusta, dosa keangkuhan, dosa kesombongan, macam-macam lah pokoknya dosanya. Ya, itu tiap hari. Bayangkan tiap hari ke Bait Allah, tiap hari potong sebeli tekukur sampai sampai kambing domba. Wah, itu bukan hanya merepotkan, maka Bait Allah itu sebenarnya bau amis kan. Khususnya karena apa, darahnya dipercik terus itu darah binatang itu untuk menunjukkan bahwa ada pengudusan. Nah, Yesus itu bukan membawa kita karena kita nggak layak, ya kita nggak layak. Satu pun nggak ada di antara kita yang layak. Semua manusia tidak layak. Tapi dia membawa dia apa? Dirinya sendiri. Yesus membawa dirinya sendiri sebagai imam. Ia membawa dirinya sendiri, mempersembahkan dirinya kepada Allah di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus itu bukan karena ditusuk tangan, kepalanya, kakinya, tidak, atau lambungnya ditusuk dengan tombak, tidak. Mengapa? Reasonnya sederhana. Penjahat di sebelah Yesus, kedua-duanya ketika sama-sama digantung di atas kayu salib, sebelum jam 6 sudah diturunkan. Kenapa? Karena masih hidup. Jadi untuk tidak dia melewati jam 6 sore, karena kalau jam 6 sore udah hari Sabat, maka wajib dibebaskan si kedua penjahat itu. Maka dipatah-patahkanlah kedua penjahat itu tulang-tulangnya. Betapa ngeri dan betapa menakutkan. Ya, tapi yang satu sudah pasti diselamatkan karena Tuhan yang sudah janjikan. Yang satu benar-benar sudah mengalami penderitaan pada waktu dipatah-patahkan, pada waktu disalibkan. Dan akhirnya keputusannya jelas bahwa dia bukan orang pilihan, tapi yang satu beroleh. Artinya dari situ tangan dipaku, kaki dipaku, semua dipecut, tidak membuktikan atau membuat seseorang itu langsung meninggal. Dan Yesus waktu dia disalibkan, karena dia sudah 30 tahun itu sudah dalam posisi yang suci, 33,5 tahun bahkan, dia memang sudah badannya juga badan yang sehat. Badan yang sehat itu nggak bisa digambarkan gimana ya, tapi yang pasti dia layak dan hidup. Dia waktu di atas kayu salib justru ada kalimat dia yang paling penting. Apa kalimatnya? Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah, kata itu disampaikan Tuhan kepada Allah. Jadi kata itu, kalimat itu, firman itu dinyatakan Tuhan bahwa dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dia sendiri sebagai imam, dia sendiri yang mempersembahkan itu untuk pendamaian. Korban pendamaian, korban keselamatan, korban ucapan syukur, korban pengampunan, korban bakaran. Itulah dirinya. Satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya John Piper dan juga beberapa teolog lain yang menuliskan tentang kematian Yesus mengatakan begini, kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Maksudnya apa? Kita yang sudah mati diimputasikan kepada kematian Yesus sehingga kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita, kematian Yesus menjadikan seluruh kematian kita dimatikan di atas kayu salib. Nah, itu keimaman. Oke.
Nah, keimaman Yesus tidak berhenti di sana. Setelah dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan bersama dengan Roh Kudus juga dipersembahkan darah itu kepada Bapa, maka ketika ia nanti bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia juga tetap sebagai imam besar. Imam besar yang melampaui segala langit yang ada di takhta Bapa. Dia menjadi imam besar. Imam besar yang seperti apa? Selain dia sudah memberikan persembahan, dirinya sudah menghapus, menyelesaikan dosa-dosa umatnya, maka di sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar untuk mengerjakan apa? Pertama, mempersiapkan segala yang diperlukan umatnya. Kedua, sebagai imam besar, ia berdoa syafaat untuk umatnya. Satu persatu. Jadi kalau di antara kita ini memang umat Tuhan, kalau kita ini adalah umat Tuhan, satu persatu didoakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Beda dengan kepercayaan manapun di seluruh dunia. Tidak ada pernah seperti itu pengajaran di Alkitab. Hanya satu-satunya. Dia berdoa. Dan yang ketiga, dia membela kita. Dari siapa? Dari serangan iblis selama kita di dunia ini. Dan membela kita di hadapan Bapa ketika kita terlihat ada kejahatan, ada kekurangan, lalu dia bela karena darah Yesus sudah membayar harga yang mahal untuk kita. Nah, itu keimaman Yesus. Jadi keimaman Yesus itu kalau mau baca itu lebih lengkap itu di kitab Ibrani. Jadi dari sana ada dua yang istimewa yang menjadi kesimpulan dari Melkisedek, dan kemudian dia adalah imam besar yang menyerahkan nyawanya, dirinya sendiri. Apakah ada lagi imam lain? Tidak ada lagi. Hanya satu-satunya. Kalau tadi nabi, di atas segala nabi adalah Yesus, ini imam besar, Yesus adalah imam besar di atas segala imam. Jadi dia adalah satu-satunya imam yang sempurna. Yang lain kan bagaimana? Sekali setahun ganti. Lalu kemudian juga dia sendiri sebelum masuk ke ruang Maha Kudus mesti membersihkan diri dulu, minta ampun dulu, mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan supaya dia dilayakkan. Kalau Yesus sudah layak dan diperkenan. Satu kali untuk selamanya. Dan keimamannya bukan hanya dari bumi, ya. Keimamannya bukan hanya dari bumi saja, tapi juga untuk selama-lamanya di surga. Sampai sekarang untuk menjadi imam besar kita. Pengantara satu-satunya. Jadi tidak ada dalam konteks ini, tidak ada yang namanya orang suci, nabi yang suci, pengantara lain yang mengantarakan kita kepada Tuhan Allah Bapa kita, tidak ada kecuali Yesus Kristus. Maka dia perlu apa? Perlu dinyatakan suatu tindakan. Maka orang-orang itu memata-matakan tulang-tulang daripada orang yang penjahat itu, lalu meninggal, mati. Yesus ketika mau diturunkan, mau dipatahkan, sudah meninggal dia. Ditusuk dulu lambungnya, dibuktikan, oh ya ada darah sama air mengalir. Cairan itu mengalir. Itu membuktikan secara medis bahwa itu sudah meninggal. Dan memang sudah meninggal. Kapan dia meninggal? Ketika dia mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku padamu. Dia mempersembahkan nyawanya. Padahal dia bisa pada posisi yang sama, dia bisa masih seperti penjahat yang diturunkan yang masih hidup. Pada saat mau diturunkan masih hidup, maka mesti dipatahkan. Tapi ketika diturunkan, dia tidak lagi ada. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Ini berbedanya. Jadi dia sendiri menyerahkan nyawanya dalam posisi yang betul-betul masih hidup, persembahan yang hidup. Luar biasa, itu adalah karya keimaman Yesus. Tidak berhenti di sana. Karya keimaman Yesus saya tambahkan lagi adalah setelah dia menjalankan karya keimamannya, dia melakukan lagi ketika ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjalankan keimamannya. Apa yang dilakukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia sebagai pemenang atas setan dan roh jahat dan atas dosa dan segala maut, ketika ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sebagai imam besar. Yang pertama, dia bersyafaat untuk kita semua, one by one. Dan semua kita yang di sini itu didoakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Tidak ada orang yang seperti itu. Nggak ada Tuhan yang seperti itu, mendoakan yang diselamatkannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga membela kita. Dari mana? Dari setan. Kan kita di dunia ini masih ada setan, roh jahat, kuasa gelap yang mencobai mengganggu kita kan dengan beragam cara.
dan dari orang-orang jahat kita dibela di hadapan Bapa. Seperti Ayub. Sebenarnya itu atas rancangan Tuhan, tapi sekaligus atas izin Tuhan. Bagaimana setan mencoba menggocok Ayub. Dan Tuhan membela dia, menjaga dia, menopang dia, terutama imannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu artinya janji Tuhan. Tuhan menyertai kamu sampai akhir zaman. Janji Tuhan Yesus, Matius pasal 28 ayat 19-20 yang dinyatakan Tuhan. Yang ketiga, Ia menyediakan tempat bagi orang percaya. Luar biasa bukan? Nah, itu keimaman Yesus, imam besar. Maka kalau kita baca imam besar, bukan hanya berhenti saja diampuni dosaku oleh Tuhan, saya menerima pengampunan, puji Tuhan, tapi saya mendapatkan providensia, mendapatkan penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih konkret dalam kehidupan kita. Itulah imam besar agung, Yesus Kristus. Ya memang sebenarnya kalau kita melihat dari konstruksi dalam perjanjian lama, kita bisa mengetahui bahwa kalau imam itu genealogi keturunan, raja juga genealogi keturunan, nabi yang tidak, nabi yang dipilih oleh Tuhan secara khusus spesial. Nah, kerajaan itu memang dalam genealogi. Namun kita bisa lihat fakta bahwa memang kerajaan Israel sudah tidak ada lagi sejak tahun 586, dan paling terakhir itu adalah jadi raja boneka atau pemimpin boneka di Yerusalem atau di sekitar tanah Kanaan oleh Babel, yaitu Raja Zedekia. Itu terakhir. Tapi setelah itu sudah nggak ada lagi. Nah, itu yang pertama, satu fakta jadinya. Yang kedua adalah memang kalau kita membaca Injil Matius, kita akan mengetahui bahwa orang Majus mengetahui bahwa Yesus lahir sebagai raja orang Yahudi. Itu sebabnya orang Majus dari timur itu datang melihat bintangnya di timur, lalu dia datang melihat mengetahui kenapa orang timur bukan orang Israel tahu. Karena itu adalah sebuah pemberitahuan secara spesial untuk orang Majus, bahwa ada seorang raja yang maha besar, yang hebat, yang kekuasaannya melampaui wilayah daerah di mana dia berada, yaitu Yesus. Maka Raja Herodes ketika mendengar itu panas hati, lalu mencoba untuk menarik hati daripada orang Majus, kalau boleh saya tahu, lalu saya akan menyembah, padahal tidak mau membunuh. Buktinya apa? Setelah orang Majus tidak memberitahu posisi Yesus itu di Bethlehem di mana, maka akan terjadilah suatu keputusan dari Herodes membunuh semua orang-orang yang umurnya 2 tahun ke bawah gitu ya, bayi-bayi dan anak-anak. Akhirnya terjadi sebuah ratapan di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Nah, ini fakta. Jadi Yesus sudah mengatakan itu loh, sudah diketahui orang di luar Yahudi, luar orang Israel, bahkan ketika ia mau meninggal, ketika ia mau disalibkan, Yesus ditanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Oleh Pilatus, dia menjawab, "Ya, kamu sudah mengatakannya." Hanya memang teritorialnya kerajaan Yesus bukan hanya pada konteks orang-orang Israel. Kerajaan Yesus teritorialnya adalah seluruh bangsa, segala bangsa, dan bukan hanya bumi ini umat manusia tapi alam semesta. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan memang yang menegakkan itu dia raja gereja, dia raja semesta alam dengan regnum potentiae dan regnum gratiae yang mengaruniakan segala berkat keadilan dan kesejahteraan. Memang orang-orang Yahudi mengharapkan seperti yang inginnya clear gitu, langsung berdiri tegak, itu namanya Mesias politis. Ya memang itu yang diharapkan, tapi faktanya kan tidak demikian, karena kerajaan Allah bukan membawa sistem kerajaan dunia, tapi sistem pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan. Berbeda dengan sistem dunia yang genealogi, yang sistemnya itu secara garis keturunan, lalu akhirnya tidak menegakkan juga keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa ada suatu pernyataan Tuhan melalui Yakub atau melalui Israel. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita akan mengetahui apa yang dikatakan Yakub ketika ia mau memberkati anak-anaknya ketika mereka sudah ada di Mesir. Setelah mereka mengetahui ada Yusuf di Mesir. Sebelum meninggal, Yakub menyampaikan berkatnya. Kita membaca dalam Kejadian 49 ayat yang ke-8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 ya sampai 12. Saya bacakan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meneriap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, ini garis bawahi, ya 49 ayat 10,
sampai Dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ayat 12. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Nah, ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Yakub di Mesir, di tanah Goshen, sebelum ia meninggal. Masih hidup waktu itu Yusuf. Yusuf yang dipimpin, diarahkan, dijadikan sarana untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel dan bagi orang Israel, tapi yang khusus, spesial, justru Yehuda. Mengapa? Padahal Yehuda kan melakukan banyak kejahatan juga, termasuk ya melakukan satu tindakan kehidupan yang tidak beres dalam pernikahannya, ya, sehingga punya keturunan dari Tamar. Tapi Tuhan menempatkan kata-kata itu kepada Yakub dan Yakub memberkati satu-satunya keturunan Yakub, keturunan Israel yang diberkati begitu banyak. 8, 9, 10, 11, 12. Tidak berhenti di situ, kalau kita lihat lagi di dalam sejarah Israel awal-awal, maka kita temukan misalnya di dalam surat atau kitab, bisa dikatakan kitab 2 Samuel. Coba kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal ke-7 di ayat yang ke-14, 15, 16. Saya bacakan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 14, 15, 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Saul itu dari suku Binyamin. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu, Daud dan keturunannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku dan takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini kedua kalinya. Ini adalah covenant kerajaan. Tuhan dan Daud diteguhkan kembali bahwa dari keturunan Yehuda, tapi bukan dari keturunan Yehuda semua, tapi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Yehuda ini yaitu keturunan Daud. Maka itu yang meneguhkan Tuhan dalam covenant-nya. Tidak berhenti di sana, kalau kita baca Matius, ya Matius pasal pertama, di sana dikatakan, inilah ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Anak Daud itu berkaitan dengan kerajaan. Tadi benar apa yang dikatakan bahwa Pilatus bertanya. Lalu Yesus menjawab, ya, memang aku raja orang Yahudi. Yahudi waktu itu artinya itu Yehuda. Keturunan Yehuda. Karena waktu itu memang hanya keturunan Yehuda yang masih bisa dikatakan orisinil di dalam keisraelannya. Karena 10 suku yang lain dari tahun 722 sampai sekarang itu sudah menikah dengan suku bangsa lain. Yang mana yang sejatinya dan yang mana yang tidak sejatinya sudah tidak lagi terlihat. Sedangkan Yehudi atau Yehuda, keturunannya Daud, ini masih tetap menjaga. Until now. Kurang lebih 17-18 juta di seluruh dunia keturunan Yahudi, keturunan Yehuda dari Bani Daud atau dari yang masih menjaga keisraelannya. Nah, ini dimulai dari apa? Nama raja, anak Daud. Siapa Yesus? Anak Daud. Artinya anak covenant. Berdasarkan apa? Apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Jadi ketika Yesus ditanya di pengadilan, ya dituliskan kan, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Karena memang dia adalah raja orang Yahudi. Tadi ada satu bagian yang mungkin selain regnum gratiae, ada satu namanya regnum potentiae. Raja di atas semesta alam, raja di atas segala raja, raja yang berdaulat, raja yang menegakkan keadilan. Karena raja itu mewakili pemerintahan Allah. Yesus itu mewakili pemerintahan Allah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam tugasnya raja, yaitu apa? Menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat. Itu tugas raja.
Jadi Yesus menegakkan keadilan, iya. Banyak kasus yang sudah kita baca dalam kasus-kasus yang terjadi. Misalnya perempuan yang kedapatan berzina. Langsung Yesus mengambil satu keputusan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Itu kan menunjukkan keadilan. Yesus langsung menawarkan siapa. Saat yang sama juga di situ Yesus menyatakan dia adalah seorang imam. Karena apa? Aku tidak menghakimi, tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Di situ ada suatu pernyataan keimamannya. Memang tidak bisa dipisahkan kerajaan Yesus, kenabian Yesus, dan keimamannya. Tapi ada satu bagian dari kisah itu yang bisa kita tunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Sama seperti seorang raja yang memberikan kesejahteraan ketika banyak orang mengikut dia, dia memberikan apa? Memberikan makan. Dia memberikan makan kepada 4.000 orang dan 5.000 orang. Bukan hanya itu, Yesus adalah raja anugerah yang melaluinya kita beroleh keadilan dan kesejahteraan dari Allah. Dan bukan hanya berhenti kerajaannya di bumi ini yang dinyatakannya, karena kerajaannya itu mewakili pemerintahan Allah, tapi juga ketika dia naik nanti, dia juga menegakkan kerajaannya. Dengan apa? Dengan kekuasaan dan otoritas yang dikaruniakan Tuhan oleh Roh Kudus kepada umatnya, dan juga kepada jabatan-jabatan gereja. Jadi kekuasaan kerajaannya dikaruniakan kepada jabatan-jabatan gerejawi. Selanjutnya, nanti ketika dia datang dalam segala kemuliaannya. Itu juga bicara tentang kerajaan. Jadi jelas sekali ini bicara kerajaan. Regnum potentiae dan regnum gratiae. Memang hal yang unik dari konsep kerajaan Yesus, kan kita sudah tahu bahwa Yakub pernah bernubuat tentang sistem kerajaan yang dipilih Tuhan dari garis keturunan Yehuda. Itu dapat dibaca dari Kejadian pasal 49 ayat 8, 9, 10, 11, 12. Tongkat kerajaan tidak akan bergeser dari Yehuda dan terlebih khusus sampai pada batas waktunya nanti ada yang berhak yang menerima kerajaan itu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian juga kita bisa baca lagi dari 2 Samuel pasal 7 yang menjelaskan tentang janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Tadi sudah dijelaskan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tentang pemerintahannya yang kekal. Dan kita bisa tahu keinginan dan kerinduan daripada orang Israel adalah untuk menampilkan Mesias atau berharap adanya Mesias. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Mesias yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh Petrus yang diberikan karunia untuk menyampaikan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah yang hidup. Dan ketika ia menyatakan kerajaannya, pada saat Yesus mulai pelayanan, ia menyatakan bahwa ia datang untuk mengajarkan tentang kerajaan. Memang hal yang paling prinsip di dalam pelayanan Yesus adalah menegakkan kerajaan Allah. Pemerintahan Allah atas semesta alam, pemerintahan Allah atas bumi dan segala isinya, pemerintahan Allah atas umatnya yang diwakili oleh gerejanya, baik secara individu maupun secara komunal. Dan yang menarik dari pemerintahan Allah yang secara kosmos, bumi, maupun terhadap umat manusia, Tuhan mengaruniakan anugerah umum. Dan anugerah umum ini menjadi penyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Ada istilah namanya regnum potentiae, di mana regnum potentiae Allah adalah raja semesta alam. Yesus adalah raja semesta alam. Dan ketika ia menjalankan pelayanannya, ia menyatakan bahwa Bapa menyerahkan seluruhnya di bawah kakinya. Semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, 11. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menolak dan yang tidak mau terima? Cara Tuhan ada satu, yaitu memberikan anugerah umum, karena dia adalah Raja semesta alam. Dia tetap memberikan anugerah umum sampai batas waktunya Tuhan mencabut anugerah umum, dan akhirnya Tuhan menjatuhkan penghakiman dan penghukuman terhadap orang berdosa. Sementara kita, orang percaya, mendapatkan suatu pengertian, Yesus adalah Raja Anugerah, regnum gratiae. Dia memberikan anugerah dengan otoritasnya sebagai Raja, berdasarkan ketetapan Allah, dan dikaruniakan oleh Bapa untuk tiap-tiap umatnya mendapatkan anugerah. Dan anugerah itu untuk kita bisa menerima shalom, damai sejahtera. Sehingga kita bisa lihat bagaimana kehidupan orang percaya itu mendapatkan shalom. Apa saja yang perlu diperhatikan di sana? Ada yang namanya keadilan dan kesejahteraan.
di dalam menegakkan pernyataan bahwa Yesus adalah Raja. Nah, bagi orang-orang yang melawan sampai sekarang, memberontak, bahkan tidak menyukai Kristus, Tuhan tetap memberikan anugerah. Anugerah umum namanya. Tapi anugerah umum itu pertama tidak menyelamatkan, yang kedua itu akan lambat laun akan apa? Akan berakhir. Kira-kira seperti itu dulu penjelasan saya. Tuhan itu baik dan tidak pernah tidak baik. Orang-orang yang berdosa yang tidak baik kepada Tuhan. Udah diberikan makan minum semuanya cukup, tapi tetap melawan Tuhan. Atas masalah apa Yesus ditolak gitu kan, tidak ada alasan yang paling konkret. Anda tidak suka saja, ya sudah. Kalau tidak suka kan sulit ya untuk dipertanggungjawabkan.